Juliet and Sam and Mani, Michael and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika ocehan dipeluk lebih hangat daripada kenyataan, dan gema dianggap lebih sakral daripada suara kesadaran, di sana manusia perlahan kehilangan dirinya dalam kerumunan. Lalu kebingungan mulai dipelihara ramai-ramai untuk dipanggil sebagai keyakinan. Di Aratnasun, malam tidak pernah benar-benar gelap. Ia hanya dipenuhi suara-suara yang terlalu percaya diri untuk disebut sunyi. Dan di antara lorong-lorong lembab yang dipenuhi harapan, tepuk tangan, serta sandal-sandal yang ditinggalkan seperti bekas ziarah gagal, ada satu nama yang selalu muncul tepat di belakang kegaduhan. Dabu. Ia adalah bayangan yang terlalu lama menempel pada tubuh lain, hingga lupa bentuk wajahnya sendiri, di mana ada Makoli Ina berdiri sambil meracau tentang kesucian yang bahkan tidak ia pahami. Di situ pula Dabu hadir dengan mata berbinar, seperti pegawai administrasi akhir zaman yang baru saja menemukan stempel surga. Warga Aratnasun menyebut mereka dua sekawan pembawa keabsurdan, sebuah julukan yang terdengar seperti lelucon. Namun jika diucapkan dengan kekhusyukan, julukan itu terdengar layaknya doa sebelum kekacauan. Aneh memang, sebab di tangan mereka, kekonyolan tidak lagi dianggap cacat berpikir. Ia berubah menjadi ritual, menjadi tontonan spiritual, menjadi sesuatu yang dipeluk ramai-ramai agar manusia tidak perlu repot menghadapi kenyataan. Dalam novel Catatan dari Bawah Tanah, Fyodor Dostoyevsky pernah menggambarkan bahwa manusia kadang lebih mencintai penderitaan daripada kebebasan, sebab kebebasan menuntut keberanian untuk berpikir sendiri. Dan mungkin Aratnasun telah melangkah lebih jauh. Mereka bahkan mulai mencintai kebingungan. Selama kebingungan itu diucapkan dengan nada penuh keyakinan, maka pertanyaannya bukan lagi mengapa Makoli Ina bisa memiliki banyak pengikut. Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa sebenarnya Dabu? Manusia yang memilih menjadi gema bagi suara yang bahkan tak mengerti dirinya sendiri. Saya ini barusan lagi nyuci piring, disuruh doa. Jauh sebelum rambut, Makoli Ina dipanjangkan lalu diperlakukan seperti antena kebijaksanaan spiritual, Dabu telah berdiri di sampingnya. Ia hadir sejak masa ketika sang guru masih tampak seperti manusia biasa, belum sepenuhnya berubah menjadi monumen hidup bagi racauan-racauan yang dibungkus aroma kemustahilan. Tidak ada yang tahu kapan persahabatan itu dimulai. Arsip Aratnasun terlalu sibuk mencatat mukjizat palsu untuk sempat mendokumentasikan awal mula dua manusia ini kehilangan arah bersama-sama. Sebagian warga percaya mereka dipertemukan di pasar malam saat hujan abu turun bersama brosur pengobatan alternatot. Sebagian lain yakin Dabu muncul begitu saja dari belakang tirai ruang pengajaran seperti figuran yang lupa jalan pulang. Di Aratnasun, rumor diperlakukan lebih serius daripada sejarah, dan Dabu tampaknya lahir langsung dari rumor itu sendiri. Ia mengikuti Makoli Ina dengan ketekunan yang mistis. Ketika sang guru duduk, Dabu duduk sedikit lebih rendah. Ketika sang guru tertawa, Dabu tertawa lebih keras. Meski seringkali ia sendiri tidak memahami letak lucunya. Bahkan pernah suatu malam, saat Makoli Ina diam selama hampir 1 jam penuh karena lupa apa yang ingin ia bicarakan, Dabu tetap mengangguk-ngangguk penuh kagum, seolah sedang mendengar rahasia kosmos diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Søren Kierkegaard, dalam bukunya yang berjudul Takut dan Gemetar, menggambarkan bahwa kepercayaan kadang lahir bukan dari kepastian, melainkan dari keberanian untuk melompat ke dalam sesuatu yang tidak masuk akal. Namun di Aratnasun, gagasan itu berubah menjadi lebih ironis. Dabu melompat bukan menuju makna, melainkan menuju racauan yang terus dipelihara bersama-sama. Mungkin hubungan mereka memang tidak lahir dari sejarah. Mungkin semesta Aratnasun memang sengaja menciptakan dua manusia ini agar keabsurdan memiliki pasangan tetap. Dalam hal menjaga marwah guru. Di Aratnasun, logika seringkali lenyap bukan karena dikucilkan, melainkan karena kelelahan. Dan setiap kali Makoli Ina mulai berbicara terlalu jauh dari kenyataan, tentang suara langit yang katanya tersangkut di genteng rumah warga, atau tentang doa yang bisa dipindahkan lewat uap mie rebus, Dabu selalu muncul sebagai penolong pertama. Bukan untuk meluruskan kekacauan itu, melainkan untuk menambahnya hingga orang-orang lupa di mana letak salahnya. Ketika para pengikut mulai saling pandang dengan wajah ragu, Dabu akan berdiri dengan mata menyala seperti pegawai museum yang baru saja menemukan
fosil kesucian. Ia akan menjelaskan racauan gurunya dengan racauan baru yang lebih ganjil. Jika Macaulay Ina berkata air dapat mendengar doa, maka Dabu akan menambahkan bahwa air tertentu bahkan bisa tersinggung bila diminum tanpa senyuman. Di titik itu, absurditas tidak lagi terasa seperti kesalahan berpikir. Ia berubah menjadi arsitektur sosial, sebuah bangunan rapuh yang terus dibangun dengan keyakinan bersama. Dabu memahami satu rahasia penting bahwa manusia di Arat Nasun lebih mudah menerima kesesatan besar daripada mengakui bahwa mereka telah lama disesatkan. Dalam buku Masyarakat Konsumsi, Jean Baudrillard menunjukkan bahwa manusia sering lebih mencintai simbol daripada kenyataan. Dan di Arat Nasun, Dabu tampaknya memahami hal itu dengan sempurna. Ia tidak menjual kebenaran. Ia hanya memastikan absurditas terdengar cukup sakral untuk terus dikonsumsi para pengikut Macaulay Ina. Dabu bukan sekadar pembela. Ia adalah tukang tambal bagi kebocoran logika. Dan semakin besar kebohongan yang lahir, semakin sibuk ia bekerja menjaga agar keyakinan tidak runtuh diterpa pertanyaan kecil. Betul atau tidak? Jelas. Di antara kerumunan pengikut Arat Nasun yang sebenarnya ragu namun takut terlihat ragu, Dabu selalu menjadi suara pertama yang berbunyi. Bahkan sebelum kalimat Macaulay Ina selesai sepenuhnya, mulutnya sudah lebih dulu bergerak dan mengatakan, "Betul." Sebuah kata pendek yang diucapkan dengan kekhusyukan seperti petugas penjaga gerbang surga yang terlalu lama bekerja tanpa libur. Macaulay Ina pernah berkata bahwa bayangan manusia bisa mendengar doa lebih cepat daripada telinganya sendiri. Para pengikut yang masih memiliki nalar saling melirik. Sebagian menahan tawa, sebagian menelan bingung. Tetapi sebelum kewarasan sempat tumbuh menjadi pertanyaan, Dabu sudah mengangguk keras sambil berkata, "Betul." Dan mendadak keraguan itu terasa memalukan. Sebab di Arat Nasun, keyakinan bukan soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang paling cepat terlihat percaya. Ada sesuatu yang tragis dari cara Dabu meyakini segala hal. Ia tidak memberi waktu bagi nalar untuk bernapas. Semua ucapan gurunya diterima, seperti wahyu darurat yang harus segera diamankan dari kemungkinan berpikir. Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul Asal-Usul Totalitarisme pernah menunjukkan bahwa massa tidak selalu haus akan fakta. Kadang mereka hanya ingin sesuatu untuk dipercaya bersama. Dan di Arat Nasun, Dabu menjelma mesin kecil yang memastikan kepercayaan itu terus bergerak, bahkan ketika logika sudah lama tertinggal di belakang. Sebab di Arat Nasun mengatakan, "Aku tidak tahu" dianggap lebih memalukan daripada mempercayai hal paling mustahil sekalipun. Karena saya nggak paham, betul atau tidak? Saya ini orang biasa. Lihat. Ada satu pengakuan Macaulay Ina yang diam-diam membuat sebagian pengikutnya gemetar bingung. Ia pernah berkata bahwa dirinya tidak mampu memahami bahasa apapun selain bahasa ciptaannya sendiri. Bahasa aneh yang terdengar seperti orang tersedak mimpi sambil membaca mantra rusak. Namun ironinya, di saat yang sama ia tetap membutuhkan sesuatu yang suci agar wibawanya tidak runtuh di depan pengikutnya. Suatu malam, Macaulay Ina membuka sebuah teks suci dengan cara yang tidak sopan, dibolak-balik sembarangan. Namun ironi segera muncul ketika ia mengaku tidak mampu membacanya. Aneh, seorang guru yang diikuti begitu banyak manusia justru tak bisa memahami sesuatu yang selama ini diajarkan kepada pengikutnya untuk dibaca dengan khusyuk. Maka Dabu dipanggil. Dengan wajah penuh haru, ia mulai menafsirkan segala isi dari apa yang Macaulay Ina tak mampu artikan. Kesucian di Arat Nasun akhirnya berubah fungsi. Ia bukan lagi sesuatu yang dipahami, melainkan sesuatu yang dipertontonkan. Jacques Derrida melalui teori dekonstruksinya pernah menunjukkan bahwa teks tidak pernah memiliki satu makna yang benar-benar tetap. Tetapi di Arat Nasun, gagasan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih ganjil. Macaulay Ina tidak mampu membaca teks suci, sementara Dabu bebas mengisi kekosongan itu dengan tafsir apapun yang terdengar cukup meyakinkan. Dan disitulah mengapa Dabu menjadi penting bagi Macaulay Ina. Ia bukan sekadar penerjemah bahasa, ia adalah penerjemah kesucian. Manusia yang mampu mengubah kesakralan menjadi sesuatu yang malah terdengar membingungkan. Di Arat Nasun, doa tidak selalu lahir dari harapan. Kadang ia muncul dari kepanikan, dari kebingungan,
atau dari manusia-manusia yang terlalu takut menghadapi kenyataan. Dan setiap kali Macaulay Ina mulai mengangkat tangan sambil merapal kalimat-kalimat ganjil tentang rezeki, kesialan, atau motor yang hilang karena kutukan kosmik, Dabu akan duduk di sampingnya dengan wajah paling khusyuk di antara seluruh pengikut. Ia mengamini semua doa yang dilempar oleh Macaulay Ina seaneh apapun doa tersebut. Bahkan ketika doa-doa itu terdengar seperti seseorang sedang mencampur nasihat spiritual dengan instruksi penggunaan penanak nasi, Dabu tetap mengucapkan amin dengan nada penuh haru, seolah langit sedang membuka pintu rahasia khusus untuk mereka berdua. Pernah suatu malam, Macaulay Ina berdoa agar para pengikutnya dijauhkan dari energi negatif yang bersembunyi di balik cuaca dingin. Pengikut yang lain tidak ada yang benar-benar mengerti maksudnya. Tetapi Dabu langsung memejamkan mata sambil mengangguk kecil seperti antena spiritual yang baru menerima sinyal dari galaksi lain. Begitulah cara absurditas bekerja di Arat Nasun. Ia masuk perlahan melalui pengulangan, lalu tinggal menetap sebagai keyakinan. Sigmund Freud dalam bukunya Civilization and Its Discontents menulis bahwa manusia terus mencari cara untuk meredam kecemasan hidup yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan di Arat Nasun, doa-doa absurd Macaulay Ina tampaknya menjadi obat murahan bagi ketakutan kolektif itu. Sementara Dabu bertugas memastikan semua orang menelannya tanpa ragu. Dabu akhirnya menjelma seperti wadah spiritual bagi semua petuah kabur gurunya. Ia menampung doa-doa dari Macaulay Ina, menghangatkannya dengan keyakinan, lalu melemparkannya kembali kepada pengikut lainnya sebagai harapan. Macaulay Ina tidak hanya menciptakan doa-doa aneh, ia juga mulai menciptakan salam-salam baru yang terdengar seperti bahasa rusak dari peradaban yang gagal memahami dirinya sendiri. Salam itu tidak memiliki arti jelas, kadang terdengar seperti batuk yang dipaksa menjadi ucapan sakral, kadang seperti orang tersandung saat mencoba mengucapkan mantra keganjilan. Namun setiap kali salam itu dilemparkan ke udara, Dabu akan menjadi orang pertama yang mengulanginya dengan penuh hormat. Dan dari situlah semuanya berubah menjadi semakin ganjil. Karena sesuatu yang diulang terus-menerus akan perlahan terdengar lurus. Macaulay Ina pernah membuka pertemuan dengan seruan aneh. Salam Arat Nasun, para pengikut saling diam. Wajah mereka tampak seperti murid sekolah yang lupa jawaban ujian. Tetapi Dabu langsung menjawab dengan suara lantang. Salam Arat Nasun. Seolah baru saja terjadi percakapan rahasia antara manusia dan semesta. Beberapa minggu kemudian, salam itu mulai dipakai warga Arat Nasun saat bertemu di warung, di gang sempit, bahkan saat meminjam tabung gas. Tidak ada yang benar-benar tahu artinya, namun semua takut menjadi satu-satunya orang yang tidak ikut mengucapkannya. Michel Foucault di salah satu bukunya yang berjudul Arkeologi Pengetahuan seolah mengingatkan bahwa bahasa tidak sekadar menggambarkan dunia. Ia ikut menciptakannya. Maka ketika Dabu terus mengulang salam-salam aneh itu, ia tidak sedang mengucapkan kata-kata kosong. Ia sedang membantu membangun sebuah realitas baru di mana keganjilan perlahan dianggap normal. Di titik ini, Dabu tampak tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Ia hanyalah pantulan, gema yang terlalu lama hidup dari suara orang lain hingga lupa nada aslinya. Nangis kalau kita lihat dunia atau langit. Kalau kita bukan tugas, nggak sanggup saya. Namun Dabu bukan manusia setia yang kebal terhadap kelelahan. Di balik seluruh kesetiaannya yang nyaris tidak masuk akal, tubuhnya tetap tubuh biasa. Daging yang bisa lelah, mata yang bisa berat, pikiran yang kadang diam-diam ingin kabur dari racauan yang tak kunjung padam. Pernah, di tengah ceramah panjang Macaulay Ina yang berputar-putar seperti kipas rusak, Dabu beberapa kali terlihat mengantuk di depan para pengikut. Pemandangan itu aneh sekaligus menyedihkan. Macaulay Ina sedang berbicara penuh semangat tentang getaran spiritual yang bersembunyi di balik suara alam. Sementara di sampingnya, Dabu perlahan menguap sambil tetap duduk tegak. Kepalanya mengangguk-angguk kecil seperti boneka dashboard mobil yang kehilangan arah. Para pengikut pura-pura tidak melihat. Sebab di Arat Nasun, menjaga ilusi lebih penting daripada mengakui kenyataan sederhana bahwa bahkan pendamping paling setia pun ternyata kelelahan mendengar omong kosong terlalu lama. Kadang Dabu tersentak bangun tepat ketika para pengikut mulai mengucapkan, "Betul." Lalu ia buru-buru ikut mengangkat tangan dengan wajah panik, seolah takut dicurigai masih memiliki sisa kesadaran.
Dalam novelnya yang berjudul Orang Asing, Albert Camus menggambarkan manusia yang perlahan menjalani hidup seperti mesin yang bergerak tanpa benar-benar merasa terhubung dengan makna di sekitarnya. Dan mungkin Dabu telah sampai di titik itu. Mulutnya masih mengamini, tubuhnya masih duduk setia, tetapi jiwanya diam-diam mulai tertidur lebih dulu. Dan mungkin kantuk Dabu adalah satu-satunya kejujuran yang tersisa dalam seluruh pertunjukan itu. Sebab matanya yang terpejam diam-diam mengakui sesuatu yang tidak berani diucapkan siapapun, bahwa tidak semua racauan bisa ditanggung manusia, bahkan oleh gema paling setia sekalipun. Angin pun ada bahasanya. Bagaimana kata angin? Asala akuli in ash ala aliyama ad-dunya abaisi inna kalimat dunya. Itu bahasa angin. Meski berkali-kali terlihat lelah, mengantuk, bahkan sesekali tampak seperti manusia yang ingin menghilang diam-diam lewat pintu belakang ruang pengajaran, Dabu tetap tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu kembali berdiri di sisi Macaulay Ina, seperti penjaga mercusuar yang tugasnya memastikan kapal-kapal yang tersesat tetap merasa berada di jalur yang tepat. Dan mungkin disitulah peran paling pentingnya, sebab Macaulay Ina hanyalah sumber racauan, sementara Dabu adalah penjaga gema. Tanpa dirinya, keheningan mungkin akan muncul. Dan sekali saja keheningan diberi ruang, orang-orang bisa mulai berpikir. Itulah hal yang paling ditakuti sebuah perkumpulan di Arat Nasun. Maka setiap kali Macaulay Ina selesai berbicara dan suasana mulai canggung seperti rapat keluarga yang terlalu banyak menyimpan utang batin, Dabu akan buru-buru mengangguk, tersenyum, lalu mengulang inti racauan gurunya dengan bahasa yang lebih sederhana namun lebih berbahaya, yaitu bahasa keyakinan kolektif, seperti selalu mengucapkan betul, selalu menjawab salam, dan selalu mengamini apapun doa yang dilemparkan Macaulay Ina. Kalimat-kalimat kecil itu terdengar sepele, tetapi justru dari situlah keganjilan tumbuh menjadi tradisi. Pengulangan menjelma keyakinan, dan manusia perlahan kehilangan kemampuan membedakan mana suara hati, mana suara kerumunan. Dalam novel Kastil, Franz Kafka menunjukkan bagaimana manusia bisa menghabiskan hidupnya melayani sistem yang bahkan tidak pernah benar-benar menjelaskan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah yang terjadi pada Dabu. Ia menjaga ajaran Macaulay Ina tetap hidup bukan karena memahami isinya, melainkan karena terlalu lama hidup di dalam lingkaran yang menuntut kepatuhan. Dan Dabu adalah operator paling setia bagi mesin kepatuhan itu. Ia menjaga api ajaran Macaulay Ina tetap menyala, bukan karena itu benar, melainkan karena sudah terlalu banyak orang yang berkumpul di sekitar kehangatannya. Sebab di Arat Nasun, keyakinan tidak lahir dari bukti. Ia lahir dari keganjilan yang diucapkan berulang-ulang sampai terdengar akrab di telinga manusia yang kesepian. Pada akhirnya, Dabu bukanlah tokoh utama dalam panggung besar keabsurdan Arat Nasun. Ia tidak pernah tampak paling bersinar, tidak paling ditakuti, tidak pula paling dihormati. Namun justru manusia-manusia seperti dirinya lah yang membuat seluruh pertunjukan itu mampu bertahan begitu lama. Sebab ilusi besar jarang hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan seseorang yang rela berdiri di sampingnya sambil terus berkata, "Betul." Dan Dabu melakukan itu sepanjang hidupnya. Terlalu lama hidup di bawah bayangan Macaulay Ina membuat dirinya perlahan menguap. Ia tidak lagi tampak sebagai manusia utuh dengan pikiran sendiri, melainkan seperti gema yang lupa bahwa ia pernah memiliki suaranya sendiri. Bahkan wajahnya pun terasa seperti milik orang lain. Sebuah ekspresi pinjaman yang terus dipakai demi menjaga keyakinan ribuan manusia agar tidak runtuh oleh pertanyaan sederhana. Mungkin itulah tragedi paling sunyi dalam seluruh kisah Dabu. Dabu tidak pernah benar-benar berniat mengelabui. Ia hanya terlalu takut membiarkan keheningan terjadi. Sebab di dalam keheningan, manusia mulai mendengar pikirannya sendiri. Dan bagi dunia seperti Arat Nasun, tidak ada ancaman yang lebih berbahaya daripada seseorang yang mulai berpikir sendirian. Dalam buku Sabda Zarathustra, Friedrich Nietzsche menggambarkan manusia yang lebih nyaman hidup sebagai bagian dari kerumunan daripada menghadapi sunyinya menjadi individu. Dan mungkin Dabu adalah bentuk paling tragis dari manusia semacam itu. Ia rela kehilangan suaranya sendiri agar tetap diterima di bawah bayangan Macaulay Ina. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Dabu akan ada selamanya untuk Macaulay Ina. Pertanyaan yang sebenarnya adalah,
Berapa banyak dabu lain yang sebenarnya hidup di sekitar Arat Nasun dan sedang sibuk mengamini sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak pahami. Dan akhirnya, ketika keyakinan diulang terus-menerus hingga terdengar seperti kebenaran, dan manusia mulai takut pada sunyi yang melahirkan pertanyaan. Di sana keabsurdan tidak lagi hidup sebagai kesalahan, ia mulai tumbuh pelan-pelan menjadi rumah bagi orang-orang yang kehilangan kesadaran.